Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Salsabila bisa menjumpai Anda di Bincang iNews. Beberapa hari terakhir terdengar banyak penolakan terkait kenaikan tarif parkir di wilayah Kota Mataram, dan itu juga menuai pro kontra di lingkungan masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan tarif parkir yang menuai sorotan, dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yaitu Ketua DPRD Kota Mataram Bapak Didi Sumardi. Dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Mataram ada Bapak Dr. M. Firmansyah. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak-Bapak? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, sekarang kita akan membahas terkait dengan kenaikan tarif parkir yang diberlakukan di wilayah Kota Mataram gitu ya. Namun sebelum itu saya mau tahu dulu nih, apa sih latar belakang atau mengapa alasan tarif parkir di Kota Mataram itu ditentukan dan dinaikkan seperti itu? Ya, makasih Mbak Salsa atas undangannya ya. Saya senang sekali diundang. Apalagi bersama Pak Dr. Firmansyah. Berbicara soal parkir, sungguhnya terkait dengan tarif itu bagian kecil dari soal perparkiran sendiri. Yang lebih urgent sebenarnya adalah sistem. Sistem itu adalah berimplikasi soal tarif. Nah, tarif itu adalah untuk menentukan jenis pajak atau retribusi. Dan di parkir itu ada 3 jenis ya, pendapatan daerah atau dikenal dengan pendapatan asli daerah. Satu, pajak parkir. Yang kedua, parkir khusus. Yang ketiga, retribusi parkir. Nah, pajak parkir itu gambarnya begini, satu tempat yang dikelola oleh perorangan atau lembaga atau badan usaha yang keseluruhan sarana prasarananya adalah bersumber dari yang bersangkutan, yang aktivitasnya adalah ada perparkiran. Nah, terhadap hal itu dikenakan persentase kalau itu mudah ya. Ditentukan persentasenya. Nah, persentase itu diserahkan dalam bentuk pajak. Yang mengelola mereka, yang bangun mereka, yang manajemen mereka, dan seterusnya mereka tinggal bertanggung jawab menyetorkan pajak dalam persentase tertentu. Parkir khusus itu adalah hampir sama dengan itu, namun sifatnya lebih spesifik. Karena kekhususannya maka dia dikenakan sebagai objek parkir. Bisa karena ada aktivitas di situ, ada hiburan, ada lokasi tertentu, destinasi dan seterusnya. Begitu juga ditentukan persentasenya. Nah, terhadap 2 hal ini relatif tidak begitu mendapatkan sorotan ya. Kemudian yang ketiga adalah retribusi parkir. Retribusi parkir itu adalah areanya adalah di pinggir jalan umum atau tepi jalan umum. Nah, aktivitas perparkiran di tepi jalan umum itu dikaitkan dengan beban tanggung jawab katakanlah pengguna parkir ya, itu berupa retribusi. Dan ini agak rame yang ini, yang retribusi parkir, yang mana saat ini tarifnya itu adalah untuk sepeda motor 1.000, untuk roda 2 1.000, untuk roda 4 4.000, 2.000, untuk roda 4 2.000. Nah, melalui pembentukan perda baru itu diusulkan roda 2 itu naik menjadi 2.000, roda 4 itu naik menjadi 4.000. Nah, setelah melalui proses pembahasan antara panitia khusus dengan eksekutif, setelah mempertimbangkan banyak hal,
Di antaranya adalah dari aspek pengawasan dan pengendalian sehingga tidak terjadi pelanggaran, ya, tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan katakanlah kesempatan itu, karena kesempatan itu ada yang spiritnya sebenarnya menghilangkan pungli atau korupsi. Jadi berkecenderungan untuk dibulatkan istilahnya, dibulatkan ke atas dengan nilai 5.000. Nah, ini yang perlu pertanyaan, kenapa 5.000? Karena fakta empiriknya, nah kita turunkan juga tim kan, oleh eksekutif dan kita, ternyata dalam fakta yang sekarang ini, parkir roda 2 itu 1.000, itu banyak sekali yang memberikan uang 2.000. Iya, betul. Sedikit sekali yang memberikan 1.000. Iya. Tentu konsekuensi dari itu harus ada kan, pengembalian. Iya. Nah, inilah data empiriknya bahwa masyarakat kita cenderung enggan mengambil pengembalian yang 1.000. Iya. Bisa jadi karena faktor satu, dinilai kecil, ya, 1.000, ya. Kedua, kemurahan hatinya untuk beramal kan, meskipun katakanlah tempatnya kurang tepat kan. Yang ketiga bisa saja karena tidak mau repot, Betul. tidak mau berlama-lama kan. Apalagi tukang parkirnya cari 1.000 tuh, recehan itu dikasih 1.000 nggak nolak, dikasih 2.000 nggak kembalian. Agak lama. Iya. Ya udah, nggak usah, nggak apa. Ilas. Betul. Nah, itu fenomena atau fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian belajar dari fakta itulah kemudian untuk menutup peluang-peluang itu yang saya sebutkan tadi itu. Maka kita bulatkan aja 5.000. 5.000. Karena pasti masyarakat, nah, ini menurut estimasi pansus sama eksekutif, pasti masyarakat banyak yang akan kasih uang 5.000-an. Karena masyarakat juga untuk siapkan uang 2.000 gitu ya, 2.000 nanti parkir itu biasa tidak terencana seperti itu. Atau tidak tersedia uangnya 2.000-an, nah, yang ada 5.000-an. Kalau masyarakat kita kasih duit 5.000 sementara tarifnya 4.000, keyakinan kita terjadi seperti apa yang saya ceritakan itu. Kan 1.000 itu kemana? Tentu tidak dimasuk ke daerah, masuk ke kantong jukir kan. Nah itu. Nah, ini juga kalau itu kita biarkan, itu ada semacam kita membangun satu katakanlah sistem yang kurang baik. Siap. Ya. Membuka Pak, kita peluang orang break untuk dulu tidak sejenak jujur dan lain-lain kan. Betul sekali. Nanti kita lanjutkan soal tarif, lagi. Ya. Iya, Nah, masih berbicara soal tarif, nanti juga saya mau lihat. Itu koma ya. Betul. Pendapat dari pengamat ekonomi juga seperti apa gitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Bincang iNews. Baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita pada hari ini. Nah, kalau dari pengamat ekonomi sendiri bagaimana nih Pak Firmansyah terkait dengan kenaikan tarif parkir ini? Baik, ini topik yang menarik ya Pak Salsa, Pak Haji Didi. Jadi dalam perspektif kebijakan itu kan setidaknya kita melihat dari dua aspek alternatif ya kebijakan tarif ini. Yang pertama dari aspek fiskal ya. Jadi ada keinginan dari pemerintah kota untuk menaikkan fiskalnya, itu meningkatkan PAD itu. Yang kedua adalah sebagai disinsentif ya. Jadi disinsentif ini memberi apa istilahnya pilihan atau memberi disinsentif ke masyarakat untuk mengurangi sesuatu kebijakan, misalnya ingin mengurangi kemacetan gitu kan, kemudian ingin mengurangi polusi gitu. Sehingga diberikan peningkatan parkir sehingga orang itu jarang menggunakan kendaraan umumnya ya. Tapi untuk sementara ini kita melihat kalau yang kedua ini mungkin belum ya, karena belum ada alternatif kita bisa menggunakan kendaraan umum ya atau publik kendaraan umum seperti bis umum dan seterusnya. Nah, dalam perspektif kebijakan fiskal memang beberapa daerah, walaupun ada undang-undang terbaru ya, Undang-Undang HKPD 1/2022, sebenarnya mau direkonstruksi lagi nih tentang pajak dan retribusi. Gitu. Tapi ini dalam perspektif parkir yang sudah direncanakan ini, fenomena yang berkembang ya tentu ya gejolak itu selalu ada ya, gejolak, ada yang menerima, ada yang tidak. Gitu. Nah, tetapi idealnya memang setiap kebijakan itu tentu ada landasannya. Salah satunya adalah landasan riset yang kuat di dalamnya. Ya, barangkali secara empiris ada mungkin sebagian temuan seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua DPD tadi bahwa masyarakat cenderung harusnya bayar 1.000 kemudian dibayar 2.000, itu bagian dari juga gitu kan. Nah, idealnya dalam konteks penarikan seperti ini kan ada namanya uji petik ya. Petik di lapangan, kira-kira willingness to pay masyarakat, berapa kesanggupan mereka untuk membayar berapa gitu kan. Memang kalau dilihat ya satu perspektif lain ada mungkin yang menganggap itu hal kecil ya. Mungkin perspektif lain ada yang bilang bahwa mereka ketika akan keluar akan menambah biaya itu kan, cost ya. Ada yang kadang orang ngantar itu kan beberapa kali parkir, jadi harus keluarkan 5.000 dan seterusnya. Tapi apapun itu, ya, saya sependapat bahwa kita harus melihat dari sistem. Ya. Sistem yang ada sekarang ini perlu kita perbaiki. Ya. Yang tugas berat menurut saya adalah yang pertama memperbaiki sistem. Ya mungkin mengurangi kebocoran, mengurangi tidak tepat sasaran. Ini dengan sistem electronic money dan sebagainya saya kira bisa dilakukan. Tapi memang walaupun gejolak sosial di bawah mungkin tidak semudah yang kita pikirkan itu. Dan mungkin gampang saja kita ingin melakukan sesuatu ya. Tapi kita juga mempertimbangkan sosiologi di bawah, ketenangan perkotaan dan seterusnya. Nah, kemudian PR yang lain adalah menyiapkan kendaraan umum ya. Atau kendaraan umum berupa mungkin bis kota dan seterusnya, kita harus hidupkan lagi. Karena tren perkembangan perkotaan ini, orang dengan mudah sekarang membeli kendaraan pribadi gitu kan, sehingga kemacetan di mana-mana gitu. Ya mudah-mudahan ke depan dengan orang merasa bahwa dalam tanda kutip ya, ada sebagian terbebani dengan parkir yang mahal, dia tidak lagi menggunakan kendaraan pribadinya gitu. Nah, sehingga perlu ada roadmap ke depan dari pemerintahan kota, menyiapkan kendaraan umum ya, dan trayeknya sudah kemana-mana gitu kan.
Dan saya kira ini fenomena perkotaan yang harus kita pikirkan, Pak Salsa. Betul, berarti untuk kenaikan tarif parkir ini bukan semata-mata untuk memperhatikan pajak saja, tetapi juga memperhatikan supaya tidak terjadi polusi udara, kemudian masyarakat juga lebih aware sama lingkungan sekitarnya ya, biar tidak menyebabkan macet juga mungkin ya dari Bapak aspek ya. kebijakan dari situ ya. Betul. Tapi karena memang alternatif kebijakan umum kita belum tersedia, ya kita orang berpikir sekarang ya pemerintah ingin menata fiskalnya. Betul. Gitu. Fiskalnya sehingga mungkin ada tambahan fiskal dari situ. Dan saya kira itu tadi Pak, berapapun yang kita tetapkan, kalau sistem belum kita benahi, itu peluang-peluang kebocoran itu masih cukup tinggi. Oke. Nah, kemudian terkait tadi kan sudah kita berbicara terkait dengan retribusi parkir, itu targetnya tahun ini berapa Pak? 11 miliar. 11 miliar. Oke. Masih kecil loh. Kalau dibandingkan dengan potensi. Betul. Nah, kemudian terkait dengan kan banyak banget nih masyarakat yang nyatanya tidak setuju atas kenaikan tarif parkir ini ditentukan gitu kan. Nah, apakah nantinya akan ada pengkajian ulang lagi atau tetap dengan perda yang sudah ditentukan seperti ini? Saya lebih senang pertanyaannya itu kaitan dengan tarif dulu ya, Mbak Salsa, sebelum ke situ. Sepertinya itu ending lah, boleh ya? Boleh. Oke, baik. Kalau begitu kita break dulu, nanti kan kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa di hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Peras kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Bincang iNews. Baik Pak, kita lanjutkan lagi ya, kita membahas terkait dengan tarif parkirnya. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang di mana-mana itu selalu ada juru parkir ya, baik itu yang menggunakan rompi ataupun yang menggunakan kaos saja. Nah, itu apakah ada pembedanya Pak antara tukang juru parkir yang memang bahasanya legal dan ilegal gitu ya, kan biasanya ada juru parkir yang memang ditugaskan atau memang juru parkir yang random datang gitu. Ya, sebelum jukir saya sampaikan nyambung tadi ya, soal tarif ya. Betul. Tarif parkir memang kita dengan pembentukan perda baru ada kenaikan dari perda sebelumnya kan, sebagaimana saya sampaikan tadi. Tapi yang penting itu adalah kenapa harus dinaikkan, kan begitu. Lalu diingat bahwa kita sejak 2017 sampai sekarang belum menaikkan ya tarif. Yang mana sebenarnya tiap 3 tahun itu bisa dievaluasi untuk dinaikkan. Bagaimana apa yang harus diperhatikan untuk menentukan nilai tarif? Tentu Pak Dr. Firman sudah sampaikan itu memperhatikan indeks ya. Perkembangan ekonomi atau harga-harga dan termasuk di dalamnya adalah kualitas layanan yang diberikan serta beban ya, beban sarana prasarana yang dikeluarkan dan seterusnya untuk membangun itu dan seterusnya lah. Dan termasuk adalah
lakukan satu komparasi dengan daerah lain seperti apa. Sebab kalau terlalu timpang kita dari aspek keadilan ya secara umum itu tidak tercipta. Nah, berdasarkan komparasi, jadi keseluruhan daerah yang sekarang sedang melakukan pembentukan peraturan daerah sebagai amanat Undang-Undang 1 2022 tentang HKPD sebagaimana Pak Dr. Firman sampaikan, salah satunya adalah soal perparkiran. Itu tarifnya seperti itu. Ya, kita juga sudah cek ya seluruhnya seperti apa di samping analisa sesuai dengan kondisi kita di sini ya. Ya ketemulah angka seperti tadi ya untuk roda 2 dari 1 ke 4 jadi 4.000, roda 4 dari 2 menjadi 4. Kemudian hasil pembahasan dibulatkan dengan pertimbangan tertentu tadi jadi 5 gitu ya. Nah, saya melihat kalau yang 4 dari 2 ke 4, 1 ke 2 tadi itu ya, relatif bisa saya katakan bahwa dari beberapa forum yang saya adakan, mengundang berbagai pihak stakeholder terkait, itu bisa menerima, tidak masalah. Setelah kita berikan pertimbangan-pertimbangan, tidak masalah. Asal dibenahi sistemnya. Sistem yang baik, kemudian memungkinkan untuk memberikan layanan yang baik pula, kemudian efektivitas pengelolaannya baik, tidak terjadi kebocoran, pungli, dan seterusnya. Tadi juga dikaitkan dengan tidak ada lagi jukir liar, gitu ya. Semuanya sudah statusnya jelas, dan seterusnya. Dan dengan berbagai catatan itulah sebenarnya ya menjadi kesepakatan pansus dengan eksekutif, bila mana nanti ini akan diberlakukan kenaikan tarif, ini dibenahin dulu sistemnya. Betul. Yang belum baik ini. Sistem itu kaitan pola pembayaran kan. Kita pola pembayaran yang sekarang sebagian besar manual, meskipun sudah menerapkan katakanlah secara digital, meskipun persentasenya masih kecil, ini kita masih bertransformasi ya, mendorong akselerasi ke arah pemberlakuan pembayaran non tunai atau dengan digital. Dan sehingga kalau nanti itu secara masif dilakukan untuk keseluruhan titik parkir, sehingga kebocoran tidak perlu lagi terlalu kita khawatirkan. Itu pun kalau dibarengi dengan pengawasan yang baik ya. Nah, kita harapkan begitu kalau sistemnya sudah baik ya, pelayanannya baik, tentu aktivitas perparkiran kita harapkan juga berjalan dengan baik. Nah, soal juru parkir, Mbak Salsa, saat ini dan berdasarkan catatan dan sepakatan kita juga dengan eksekutif adalah memang masih banyak titik-titik parkir yang masuk kategori liar atau ilegal gitu. Titik parkirnya ilegal, tidak terdata, kemudian juru parkirnya juga ilegal. Mereka kelola sendiri uangnya untuk mereka dan seterusnya, masih terjadi. Catatan kita adalah terkait dengan itu segera dibenahi, ditertibkanlah begitu. Sebelum pemberlakuan ini kenaikan tarif nanti. Betul sekali. Kemudian yang legal, yang resmi itu juga banyak catatannya. Banyak catatan, ada yang jujur, ada setengah jujur, ada tidak jujur, gitu ya. Nah, soal integritas, nah ini juga harus dilakukan lah semacam pemberdayaan yang semua itu kalau dilihat di lapangan untuk 3 kategori ini, kalau Mbak Salsa nanti berjumpa di lapangan ada jukir menggunakan rompi hijau, itu jujur. Itu maksud jujur. Betul. Nah, kalau yang kuning itu setengah jujur. Gitu. Kalau yang merah, nah itu jujur. Nah, itu untuk memudahkan Dishub mengawasi dan melakukan pembinaan. Ya, seperti kalau dari itu. Pak Firman sendiri bagaimana nih terkait dengan juru parkir yang liar dan yang memang resmi gitu? Ya, saya kira ini fenomena ya di mana-mana di perkotaan itu kita hadapi gitu kan. Jadi dan ini sudah berakar ya, turun temurun, dan itu kadang dijadikan sebagai
mata pencaharian ya. Nah kalau kita putus rantai ini ya tentu mungkin ada gejolak, ada pun ya tergantung eskalasinya di bawah gitu ya. Tapi saya kira mau tidak mau kita harus benahi. Mau tidak mau kita harus benahi. Dalam jangka pendek ya, itu perlu kita pikirkan ya. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah dalam jangka panjang ini parkir ini menjadi momentum ya. Jadi momentum kita memperbaiki, menata kembali kota ini. Kota ini yang lama-kelamaan kita semakin lihat kesemrawutan akibat dari kendaraan bermotor yang semakin banyak. Kita jam 7 keluar itu sudah agak sulit ya, kemacetannya dan seterusnya gitu kan. Dan mahasiswa saya pun ya padahal rumahnya dengan kampus sedikit ya, jaraknya nggak terlalu jauh, itu tetap pakai motor gitu kan. Nah artinya kalau kita bicara masalah penghasilan fiskal ya atau PAD bisa nanti berpindah dari parkir, kehilangan lossnya akibat kurangnya orang berkendara, bisa ke public transport ya. Itu jangka panjang lah ya. Tapi jalan jangka pendek ini saya sependapat sekali bahwa kita harus pastikan bahwa uji petik itu sudah dilakukan, artinya perhitungan luas lahan untuk parkir sekian, terus potensi pemasukan sekian, gitu kan. Sudah jelas, sudah masuk ke legislatif misalnya, sehingga menjadi bahan pertimbangan gitu kan. Nah, macam-macam seperti ini kan ada analisa namanya willingness to pay yang saya sebutkan, kesanggupan orang membayar ya, walaupun ya secara riset kita harus pastikan bahwa memang ini tidak mengganggu dalam tanda kutip ya. Baik. Aktivitas ekonomi Betul masyarakat. sekali. Berarti kenaikan tarif parkir ini juga perlu diperhatikan dari sistemnya ya. Mungkin nanti juru parkir juga ikut bertanggung jawab atas kehilangan barang dan juga barang-barang yang ditinggal di motornya seperti itu Pak ya. Baik. Kalau begitu dari Pak Didi sendiri, apakah ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk sebagai closing statement pada hari ini? Kaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing masyarakat dan jukir, saya kira Mbak Salsa di aturan di Perda ditentukan. Tanggung jawab jukir itu tidak sampai soal barang ya. Saya khawatirkan kalau itu dibebankan itu nggak possible. Nggak mungkin mampu dilakukan oleh jukir. Kalau barang-barang bawaan. Ya, kemudian terkait dengan masih ini Raperda ya, belum Perda ya. Ya pembentukan Raperda baru ini. Sekarang masih berproses evaluasinya di Kemendagri. Dan termasuk adalah di provinsi, karena gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, kita tinggal nunggu itu saja. Nah, nanti terkait dengan kenaikan tarif, nah, khususnya yang saya tangkap berdasarkan berbagai macam kritikan dari baik secara langsung tidak langsung, dan masuk pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat di kantor dengan berbagai stakeholder, hanya memberi catatan yang dari 2 sampai menjadi 5.000 itu. Jadi usulannya sebagian besar adalah 2 menjadi 4. Nah, kalau soal ini tinggal kita bangun forumnya, sekali lagi setelah evaluasi kelar, nanti ada kesepakatan antara DPRD dengan eksekutif, ya saya kira selesai. Saya kira masalah itu akan jadi clear ya. Terima kasih Pak Didi dan juga Pak Firmansyah atas waktunya pagi hari ini sudah menjawab yang sedang happening banget di Kota Mataram terkait dengan tarif parkir gitu ya. Baik, terima kasih Pak Didi dan Bapak Firmansyah, dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang masih setia menemani kami di Bincang iNews. Saya Salsabila pamit undur diri dan sampai jumpa.